Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru setiap minggu tanpa batas. Arya Sinulinga pastikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kerahkan seluruh kemampuan untuk melobi FIFA. Hal ini merupakan imbas dari pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang harusnya digelar di Bali pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Arya Sinulinga mengumumkan dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023, sore WIB. Dia mencatut tentang penolakan Gubernur Bali terhadap kehadiran timnas Israel U20. Sehingga dengan sendirinya di mana Israel adalah peserta, jadikan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Dan ini juga bagi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ya. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam penyelenggaraan, dalam pelaksanaannya. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan olahraga, walaupun kita pingin tetap olahraga adalah olahraga. Saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar yang merupakan INAVOG atau penanggung jawab pelaksanaan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Demikian juga Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, proses ini dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai ini. Kami berharap dan memohon kepada semua pecinta sepak bola Indonesia yang mau sepak bola kita maju untuk tetap tenang. Kami akan mencoba mencari solusi dan bisa berbicara dengan FIFA dalam waktu dekat. Jadi karena kekhawatiran kita akan dikucilkan dari ekosistem sepak bola di dunia. Mungkin itu aja dulu Bang Pange, silakan kawan-kawan. Siap, terima kasih Bang Arya. Silakan pertanyaan langsung, Mas yang pakai topi, yang baju merah, yang pakai topi dulu Bu, silakan. Sore Mas Arya, saya Iksan dari Harian Kompas. Pertanyaan saya ada dua nih Mas, terkait tadi statement tentang pembatalan drawing. Yang pertama, Mas Arya udah membicarakan soal dikucilkannya kita, potensi kita dikucilkan dalam komunitas sepak bola internasional yang dalam hal ini dipegang oleh FIFA. Tapi sebelum menjauh membahas soal pengucilan itu, saya ingin tanya dulu soal untuk turnamennya ini sendiri Mas. Kira-kira kalau dipersentasekan, drawing ini kan belum ada, ibaratnya belum ada
FIFA pernah membatalkan drawing itu, bahkan tahun 78 ketika Argentina dikuasai oleh pemerintah kudeta, semuanya berjalan dengan sesuai rencana, dan ini Indonesia seperti ini. Kira-kira kalau dipresentasikan kira-kira turnamen tetap berjalan kira-kira berapa persen, Mas? Apakah mungkin juga akan benar-benar dibatalkan oleh FIFA? Nah, yang kedua, tadi Mas Arya menyebutkan ada government garansi yang dilakukan oleh Pemprov Bali, tapi secara umum juga kan kalau ketika 2019 kita bidding Piala Dunia U20 ini kan ada juga government declaration. Dalam hal itu ada poinnya bahwa pemerintah Indonesia dan juga PSSI sebagai yang bidding dari pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab itu memberikan jaminan bahwa semua peserta dalam Piala Dunia U20 ini bisa mengikuti, bisa menjalankan hak-haknya sebagai peserta. Apakah dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah telah ingkar janji dengan government declaration yang telah disampaikan ke FIFA ketika bidding itu? Demikian, Mas. Baik, yang pertama soal prosentase kegagalan atau keberhasilan apakah jalan atau nggak jalan, kita belum berani ngomong persentase, Mas. Ya, kita belum berani ngomong persentase karena dengan dibatalkannya drawing kan ini berarti kan udah ada kemunduran dan sebagainya. Penetapan grup misalnya itu kan udah berubah dengan sendirinya. Ya kita nggak tahu nih bagaimana, jadi belum tahu. Jadi kita akan Pak Erik sebagai ketua umum akan melakukan diplomasi pendekatan dengan FIFA gitu. Ini yang akan dilakukan. Jadi kita belum berani mengatakan apakah ini persentase keberhasilannya atau gimana gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah kami juga belum tahu, Mas. Yang pasti kan kalau pemerintah kan masih secara umum kan nasional nggak ada sama sekali untuk mundur ya. Artinya tetap menyelenggarakan, kan belum ada pernyataan resmi ya. Jadi kami dari PSSI sebagai penyelenggara tetap jalan, tapi kan dari pemerintah provinsi ini yang tidak bisa menerima dan menjamin penyelenggaraan itu. Jadi ya yang mungkin yang dilihat FIFA adalah penolakan itu gitu. Jadi kalau misalnya Mas tadi misalnya kalau tadi penolakan itu nggak ada kan mungkin drawingnya kan jalan. Walaupun belum ini ya, penyelenggaraan kita belum tahu kan masih proses ya. Tapi kan drawingnya nggak mungkin tiba-tiba FIFA membatalkannya gitu ya. Kalau nggak ada kemarin statement seperti itu. Gitu Mas. Silakan. Oke. Silakan Mas. Selamat sore Bang. Ini kan sambutannya adanya penolakan dari Gubernur Bali Wayan Koster terhadap keikutsertaan Israel dan dampaknya adalah drawing dibatalkan Bang. Bang, apakah ada kemungkinan untuk drawing nantinya tetap dilaksanakan tapi di tempat yang berbeda Bang? Di daerah yang pemerintah provinsi atau daerahnya tidak menolak atau tidak bersikap terhadap keikutsertaan Israel. Apakah mungkin maksudnya digelar di tempat lain? Lalu kedua, kan beberapa bulan belakangan muncul wacana kalau demi penyelenggaraan berjalan tetap waktu Israel main sajalah di negara tetangga misalnya di Singapura gitu. Apakah ada kemungkinan soal itu dan mungkinkah opsi-opsi seperti itu dibicarakan ke FIFA Bang supaya Piala Dunia tetap jalan tepat waktu? Terima kasih. Oke. Mengenai apakah akan ada drawing di tempat lain dan waktunya, ini yang kami akan ke FIFA. Jadi kami belum bisa memastikan, tapi yang pasti FIFA ketika menginformasikan kita itu mereka belum menyampaikan waktu dan tempatnya yang baru. Belum ada gitu. Jadi kita belum bisa jawab. Tapi yang pasti kami akan, Pak Ketum kita, Pak Erick Thohir akan berusaha untuk melakukan lobby-lobby diplomasi kepada FIFA. Yang kedua, tadi soal ini ya, apakah memungkinkan untuk dipakai mungkin dua negara dan sebagainya. Masalahnya pengajuan kita itu sejak awal hanya satu negara. Jadi nggak ada namanya dua negara, tiga negara gitu ya. Jadi
Bisa saja, tapi kemungkinan besar pasti akan ditolak ya, karena kan Singapura juga tidak mengajukan diri gitu, jadi kan artinya kami harus lobby lagi nih pemerintah Singapura gitu. Jadi untuk mau sebagai penyelenggaraan gitu. Jadi harusnya itu ketika bidding dilakukan itu kedua negara yang melakukannya kan gitu. Bukan di tengah-tengah udah di ujung seperti ini udah mau jalan baru kita ajukan gitu. Gitu Mas. Tapi kita coba segala cara kita akan ini ya, Pak Erik akan lakukan lobby supaya di satu sisi penyelenggaraannya ini ada jalan tengah, sisi lain kita juga tidak tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Gitu Mas. Ya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Pak Arya, pertama yang saya mau tanyakan adalah adakah kemungkinan akan adanya pelanggaran dari kita sendiri yang dianggap FIFA pelanggarannya hingga berpotensi kita terkena ban. Terus kedua, tadi kan Bapak bilang Pak Erik akan melakukan beberapa lobby-lobby, tentu sudah menyiapkan beberapa opsi. Nah mungkin sudah di-share gitu opsi apa saja yang disiapkan oleh LOC sendiri atau dari pemerintah sendiri untuk bisa mengatasi masalah ini. Makasih. Tadi yang pertama Pak. Yang pertama tadi Soal ban, apakah akan kena ban? Iya. soal ban gimana? Apakah kita dengan batalnya, misalkan nanti kita berandai, ya kita nggak mau berandai sih, cuman kalau misalkan ini Piala Dunia batal di Indonesia, kemudian apakah ada kita dianggap melanggar aturan dari FIFA sendiri sehingga kita bisa kena ban? Melanggar aturannya karena kan kita yang mengajukan jadi tuan rumah. Dan di sana kan udah ada namanya kita akan melakukan namanya menyelenggarakan semua dengan baik dan menjaga semua peserta dengan baik ketika kita mengajukan. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa ini kan kita melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA dengan sendirinya kan. Jadi misalnya ini loh, kok tiba-tiba ada minta ini, kalau tiba-tiba minta ini, kalau ini kok tiba-tiba minta ini. Padahal pada saat perjanjian awalnya kita nggak mengajukan seperti itu kan diajukan sekitar 2018 sepertinya kan 2019 itu diajukan itu. 18 ya? 2019 ya, sekitar segitu diajukan. Jadi pada saat pengajuan kita menyepakati semua gitu. Kemudian yang kedua adalah apa saja opsi-opsi. Yang pasti semua opsi akan dibawa oleh Pak Erik untuk melakukan diplomasi. Bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U20 dan semua ya, semua akan dipakai cara dan juga menyelamatkan Indonesia dari pengucilan sanksi yang akan diberikan. Itu yang akan kita dilakukan oleh Pak Erik Thohir untuk lobby ke sana gitu. Gitu. Karena kan kita tahu tahun 2016 ya. Ya kan, kita pernah di ban juga. Pernah kita alami. Ya, pernah kita alami itu. Jadi bukan sesuatu yang baru bahwa baru kemarin-kemarin juga terjadi. Jadi belum lama juga kita mengalami itu gitu. Dan kita kan nggak mau itu bakal terjadi lagi di kita, yang bisa membuat di samping kita tidak bisa ikut pertandingan internasional, udah pasti kan, juga ke dalamnya kan semua liga kita ini terdaftar dan diakui oleh FIFA, Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan terdaftar diakui FIFA. Dengan sendirinya kita dikucilkan maka semua liga ini kan nggak ada lagi nanti. Itu kenyataan yang memang pernah kita alami. Akhirnya kita nanti mungkin bikin liga ya, akhirnya liga yang bagi banyak pihak juga nggak berguna. Dan kepada salah satu kenapa kita drop dulu kan ranking kita gara-gara kita di ban. Pernah itu kita drop kan gara-gara itu juga. Gitu Mbak. Satu pertanyaan lagi mungkin, Mas yang baju hijau, terakhir ya. Makasih Bang, saya Abdul Susila dari cnnindonesia.com. Yang pertama, Gubernur Bali mengirim surat ke Menpora itu kan tanggal 14 Maret ya.
sampai sekarang kira-kira sudah 10 hari lebih. Dari waktu surat sampai itu, bagaimana komunikasi PSSI dengan Gubernur Bali soal undangan ini? Apakah emang sudah mentok komunikasi PSSI dengan Bali sehingga akhirnya tidak bisa dilaksanakan drawing di Bali? Yang kedua kan Israel ini lolos, dipastikan lolos ke Piala Dunia itu Juni 2022. Ada sekitar ya hampir setahun lebih lah, walaupun belum sampai setahun, tapi kenapa baru sekarang rame akhirnya penolakan dari Bali, akhirnya Jawa Barat? Drama apa sih yang sebenarnya terjadi Bang dari komunikasi PSSI dengan pemerintah dan gubernur-gubernur yang menyatakan penolakan itu? Terima kasih. Ya. Kami sudah komunikasi dengan Gubernur Bali dan juga ini ya, pemerintah Bali tetap di posisi mereka dan kami menghargai itu gitu. Dari PSSI menghargai itu. Jadi kita nggak dalam posisi, karena kan kita nih PSSI dalam posisi sebagai penyelenggara. Jadi ketika dibuat seperti itu, pertama kan menolak kehadiran, kemudian drawing juga hal yang sama. Jadi kita juga akhirnya susah gitu ya, nggak bisa lagi nggak bisa untuk meminta tetap bisa di sana. Yang kedua, kenapa baru sekarang? Ya, kita juga nggak tahu kenapa baru sekarang, Mas. Jadi kan kalau ini kan lihat penolakannya kan semua baru sekarang gitu. Sebelumnya kan nggak ada rame-rame untuk masalah ini. Jadi, tapi ya kita harus hadapi dengan semua yang ada, gitu Mas. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Demikian akhir dari preskon kita. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.